Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uis Ningsih, Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, sekaligus mahasiswa PPG BES 2 tahun 2025 dari LPTK UIN Sunan Gutu Jati Bandung dengan nomor induk mahasiswa 5252115230. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan praktek video pembelajaran di kelas 8 dengan materi menjadi pribadi berintegritas dengan sifat amanah dan jujur di SMP Negeri 1 Bojonggenteng, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum belajar, angka baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya dengan membacakan surat-surat pendek seperti biasa yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Sok, silakan ketua kelas. Sok. Siap di tempat duduk. Sebelum belajar, mari kita baca doa dalam hati mulai. Siap beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan baca istilah pembiasaan setiap hari. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak wa ila rabbika farghab. Shadaqallahul adzim. Nah, sebelum belajar kita breaking terlebih dahulu. Nah, kalian perhatikan kata kunci atau clue dari ibu. Ketika ibu menyebutkan silahkan, kalian berarti harus mengikuti gerakan yang ibu sebutkan. Ketika ibu tidak menyebutkan silahkan, berarti kalian diam. Ya, bisa dipahami ya? Silahkan kalian tepuk tangan. Duduk. Silahkan kalian pegang pundak temannya. Silakan kalian tertawa. Dan apa kabar kalian semuanya hari ini? Ya, alhamdulillah semuanya pada sehat walafiat ya. Sebelum dimulai, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Alpia, kemudian Nurjaman, Saskia, Sally. Ada yang nggak sekolah hari ini? Sabila, kenapa? Sakit. Terus? Ramdan sakit. Terus? Akbar sakit. Ibu akan menayangkan sebuah dalil Al-Quran. Di sini berkaitan dengan surat Al-Ahzab ayat 72. Nah, sesungguhnya kami telah mengemukakan amanah kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Nah, berkaitan dengan surat Al-Ahzab ayat 70 ini, yang akan kita bahas sekarang berkaitan dengan berintegrasi, sikap, amanah, dan jujur. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, ya, Ibu mengulas kembali materi yang minggu kemarin. Masih ingat materinya tentang apa? Tentang betul beriman kepada kitab-kitab Allah. Kemarin baik, kita sekarang lanjut ke materi ya. Materi menjadi pribadi berintegritas dengan sifat amanah dan jujur. Nah, Ibu akan menampilkan 2 buah gambar di sini. Coba diperhatikan gambarnya. Gambar mana yang menunjukkan sikap perilaku jujur dan tidak jujur?
Gambar kedua merupakan perilaku yang jujur. Kenapa bisa dikatakan perilaku yang jujur? Karena betul si anak mengembalikan uang kepada si pemiliknya tanpa mengambil sepeser pun. Kemudian yang tampilan gambar pertama, perilaku yang tidak jujur, betul, karena dia berbohong kepada ibunya ketika ditanyakan kerjaan. Tujuan pembelajaran pada pagi ini, yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan pengertian sikap amanah dan jujur. Yang kedua, tujuannya peserta didik mampu mengidentifikasi hikmah sikap amanah dan jujur dalam kehidupan sehari-hari, serta meyakini bahwa manusia mempertanggungjawabkan amanah yang dipegangnya di hadapan Allah, sehingga termotivasi. Selanjutnya ke pengertian amanah. Nah, di sini amanah dan jujur secara bahasa, amanah berasal dari bahasa Arab, yaitu amanatan. Ya, amanatan. Nah, di sini amanatan sendiri memiliki arti tentram, aman, ya, tenang dan hilang rasa takut. Nah, sementara dalam bahasa Indonesia artinya sebagai sesuatu yang dititipkan kepada orang lain, ya. Kemudian secara istilahnya pemenuhan hak-hak oleh manusia. Yang kedua, ada dalil yang berkaitan dengan sifat amanah. Salah satunya di sini sesuai dengan surat An-Nisa ayat 58. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Innallaha ni'ma ya'idukum bih. Innallaha kana sami'an basir. Apa inti artinya? Nah, di sini Allah menyuruh kalian menyampaikan amanah kepada orang yang berhak menerimanya. Misalkan, nah di sini ada bentuk-bentuk amanah. Nah, salah satunya yang pertama ada amanah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa sih amanah kepada Allah Subhanahu wa taala? Nah, di sini amanah yang berkaitan dengan tugas-tugas keagamaan. Baik itu tugas yang bersifat apa? Wajib ataupun yang sunnah. Nah, baik itu ibadah mahdah ataupun ibadah goyer mahdah. Ada amanah kepada sesama manusia. Artinya berarti segala sesuatu yang dibebankan dari satu orang kepada orang lain. Contohnya misalkan tadi, ibu menitipkan barang ke Alpia. Nah, berarti barang tersebut harus sampai ke Alpia. Nah, itu berkaitan dengan amanah kepada sesama manusia. Nah, di sini amanah kepada sesama manusia itu ada dua. Ada yang bersifat materi ataupun yang bersifat non materi. Nah, amanah kepada diri sendiri itu berarti berkaitan dengan tanggung jawab pribadi. Ya. Nah, di sini kita harus mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah. Salah satunya kita dikasih kesehatan. Selanjutnya, bagaimana cara berperilaku jujur? Yang pertama, harus meyakini bahwa amanah tersebut salah satu titipan ya kepada manusia. Yang kedua, menyadari bahwa amanah tersebut dipertanggungjawabkan baik di dunia ataupun di akhirat. Yang ketiga, nah di sini terakhir, baik pada sikap atau amanah dan jujur bagi generasi masa depan, generasi muda. Salah satunya manfaatnya itu meningkatkan keimanan. Jelas ya? Yang kedua, terhindar dari sifat munafik. Selanjutnya, memperoleh kebaikan dunia. Terakhir, merasakan ketenangan dan kebahagiaan. Ada yang mau ditanyakan seputar amanah dan jujur? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, nah di sini silakan kalian buka buku paketnya, ya. Halaman bab 3. Ya, bab 3 di sini. Silakan buka buku paketnya bab 3. Kelompoknya dibagi jadi 4 kelompok.
1, 2, 3. Udah ya? 4 kelompok. Ya betul. Nanti setiap kelompoknya, ketua kelompoknya, silakan ke depan untuk ngambil studi kasus yang harus kalian kerjakan. Sok, silakan apa? Studi kasus tugas kelompok. Tentang tugas kelompok. Ya. Kelompok 3. Alzaira, silakan. Studi kasus dititipkan uang teman. Nah, dititipi uang teman. Selanjutnya, kelompok terakhir, Saskia. Lihatin ke temannya, tentang apa itu? Tentang menemukan HP di sekolah. Nah, tadi ya kalian sudah menerima permasalahan ya tadi kasus kalian yang harus kalian selesaikan. Nanti kalian isi di KPR ini ya. Di sini ada pertanyaan, kemudian silakan kalian diskusikan per kelompoknya sesuai dengan studi kasus kalian. Di situ ya ada kolomnya, tinggal mengisi ya sesuai dengan permasalahan yang tertera di kartu studi kasus ya. Tadi kita bahas tentang apa? Tentang menemukan handphone di ya, yang ini di sini Bu, diisi enggak? Nah, di sini silakan kalian isi. Nama siswanya siapa, kelompoknya, kelasnya. Abu berarti kelompok 4 di sini. Kelas 8A, tulis ketua sama anggota-anggotanya. Ya. Kalau nggak cukup boleh kalian di belakang. Ya. Ya. Nanti kalau misalkan sudah selesai, ada bagian untuk kelompok untuk presentasi. Sok silakan. Kalau sudah selesai, nanti ada sesi untuk presentasi. Sok, nanti setiap kelompok perwakilan saja ya. Cukup 3 orang saja dipresentasikan di depan. Jadi tidak usah yang sisa ya. Sudah selesai ya. Kita ke sesi untuk presentasi. Dari kelompok 1 dulu. Nah, dari kelompok 1 boleh perwakilan cukup 3 orang saja, sisanya boleh membantu dari bangkunya. So, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang studi kasus meminjam buku. Pertanyaannya, seorang siswa meminjam buku temannya. Saat dikembalikan, ternyata ada halaman yang sobek. Temannya tidak tahu hal itu. Apa yang seharusnya dilakukan siswa tersebut? Mengakui kesalahan terlebih dahulu dan meminta maaf. Nah, ada pertanyaan untuk kelompok 1 mengenai tentang studi kasus meminjam buku. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, silakan beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Sok, silakan. Tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, ini untuk kelompok 2 ada pertanyaan berkaitan dengan tugas kelompok. Ada pertanyaan? Kalau ada tidak pertanyaan, silakan diakhiri presentasinya. Sekian dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, Dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang studi kasus titipi uang. lanjut. Di rumah, ibu menitipkan uang sebesar Rp50.000 untuk belanja. Setelah membeli, masih ada sisa Nah, Rp50.000. ini untuk studi kasus yang ketiga nih. Ini di dalam kehidupan sehari-hari ketika ibu kalian menyuruh kalian ya menitipi uang belanjaan. Nah, berarti ketika ada sisanya, tadi solusinya sudah benar, harus dikembalikan dulu, baru boleh untuk dijajankan. Ada pertanyaan? Ini sering terjadi nih.
tentang studi kasus tentang menemukan HP di lingkungan sekolah. Nah, studi kasus yang di kelompok 4 ini sudah benar. Harus dikembalikan kepada pihak sekolah, kemudian jangan menyimpan barang-barang berharga itu di Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Nah, tadi dari 4 kasus yang kalian temukan itu berkaitan dengan kegiatan sehari-hari. Sekarang ada sebuah lembar refleksi, ya. Nanti Ibu akan membagikan kartu, ya. Di sini untuk kelompok 1 ada yang berwarna pink, kelompok 2 ada yang hijau, kelompok 3 ada yang kuning, yang keempat ada yang warna apa ini? Warna biru, ya. Di sini nanti kalian isi dia di lembar refleksi. Pertanyaan-pertanyaannya, nah di sini yang pertama, apa yang kamu ketahui tentang amanah dan jujur? Ya. Yang kedua, apakah kamu sudah menerapkannya perilaku tersebut, baik itu amanah ataupun jujur di dalam kehidupan sehari-hari, baik di sekolah, di masyarakat ataupun di rumah. Selanjutnya, pertanyaan yang ketiga, apa tantangan terbesar yang kalian hadapi untuk selalu bersikap jujur dan amanah? Silakan nanti isi di sini ya 3 pertanyaan tersebut. Kemudian nanti kalian tempelkan setiap kelompok di lembar refleksi, gitu ya. 2 ini ya. 3 1 2 3 2 3 4. Boleh kalian kasih nama ya, nama pribadi. Bagi yang sudah, bisa langsung ditempel di depan ya. Di sini misalkan kelompok 1 yang warna pink, yang kedua yang warna hijau. Kalau sudah sok langsung silakan tempel di sini. Sok boleh gantian. Sini. Sok boleh. Di mana saja. Sok boleh. Ya. Sok Asepi mau di mana? Di situ. Was. Yang sudah boleh langsung duduk ke tempat. Sok. Gantian. Sok. Nah, ini hasil revisi hari ini ya. Nah, ini sangat bangga sekali kepada kalian ya yang sudah mempresentasikan hari ini ya. Kalian luar biasa. Kalian tepuk tangan untuk kalian semua. Nah, di sini tadi seputar berkaitan dengan amanah dan jujur. Tadi amanah dan jujur salah satu perilaku kita yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita dikasih kepercayaan harus dijaga dengan baik, dan kita selaku siswa harus menerapkan kejujuran tersebut, baik itu di sekolah ataupun di rumah ataupun di lingkungan masyarakat. Nah, kemudian tadi berkaitan dengan amanah dan jujur, tadi tertuang dalam surat An-Nisa ayat 58 dan surat Al-Ahzab ayat 119. Nah, itu ya. Nah, kemudian sebelum Ibu tutup ya, kita di minggu depan akan mempelajari tentang kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberi gelar Al-Amin. Nah, itu untuk pertemuan selanjutnya. Nah, itu ya. Ibu akhiri pertemuan pada pagi ini. Sebelum ditutup, kita berdoa terlebih dahulu dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.